Berawal dari masalah uang saat kuliah, Michael yang berasal dari keluarga miskin di desa memutuskan untuk menjual ganja secara diam-diam. Perlahan usahanya makin banyak diminati yang membuat Michael pada akhirnya putus kuliah demi bisa fokus mengembangkan bisnisnya. Di masa perintis, Michael bisa dibilang cukup militan karena bisa memasarkan bubuk ganja dalam jumlah besar. Bahkan, ia juga tidak ragu untuk membunuh setiap pesaing yang mencoba menghalanginya. He had an engine under his hood and a gun. Sepanjang karirnya, Michael berhasil menjalin relasi dengan berbagai tokoh besar di kota London. Semua dilakukan hanya demi satu tujuan, yakni agar bisnis haramnya tidak diusik oleh pemerintah. Singkat cerita, setelah 25 tahun berbisnis, Michael sampai pada satu titik ingin pensiun dari bisnis haram. Asetnya yang bernilai triliunan rencananya akan ia jual kepada pengusaha ganja Amerika bernama Matthew. Bottom line is, I'll sell it to you for $400 million. But you do that already. Now, I can't be specific about the heroes and zeros. Singkat cerita, sebelum melakukan transaksi, Matthew diajak oleh Michael untuk mengunjungi salah satu ladangnya. Bisa dibilang sebagai alumnus Oxford, Michael punya cara jenius dalam menanam ganja. Alih-alih membudidayakannya di lapangan terbuka, Michael memilih untuk membangun fasilitas bawah tanah yang didesain khusus sedemikian rupa. Satu ladang seperti ini bernilai sekitar 1 triliun, sementara Michael memiliki hampir kurang lebih 50 fasilitas serupa yang sudah tersebar di berbagai tempat. Matthew tak henti-hentinya dibuat takjub akan hal ini, dan pantas saja Michael bisa menjual sampai 20 kontainer ganja setiap bulannya. Anyway, dengan penghasilan sebesar itu, Matthew tentu penasaran apa yang menjadi alasan dari Michael mau menjual asetnya. Jadi gini, pemerintah Inggris berencana untuk melegalkan bisnis ganja dalam 2 tahun ke depan. Ini merupakan hal yang baik, tapi mengingat Michael memulai semua ini dengan penuh darah, maka ia tidak ingin identitas pribadinya diketahui orang secara luas. This is the thin end of a very fat wedge, sir. If it's such a fat wedge, why don't you keep it? You could say that there's blood on these pretty white hands. Once legal and under the jurisdiction, an enterprise like this will need a face with a clean past. Retirement doesn't sound so bad. We both know growing is only 50% of the business. I need your European connections. Well, that comes later, Matthew, when the money's in escrow. Dari sini, kita beralih sebentar ke seorang ketua gangster triad bernama Dry Eye. Ia biasa mendapatkan uang dari usaha penyelundupan berbagai benda-benda mahal, seperti mobil mewah, berlian langka sampai dengan manusia. Meski begitu, Dry Eye ini sebenarnya masih merupakan bawahan dari mafia Cina yang juga saingan Michael bernama George. Hey man, sorry chaps, it's gonna be double bubble. Gentleman's quote is a gentleman's word. Either you or your family are going to have to pay for that lesson. Do we have an understanding? Yes, boss. Pada keesokan harinya, istri Michael yang bernama Rose datang ke tempat usahanya dengan mood yang agak hancur. Kabar soal Michael yang ingin menjual bisnisnya membuat Rose khawatir akan nasibnya ke depan. Meski begitu, Michael sendiri masih berusaha menenangkannya, mengingat bisnis Rose yang merupakan bengkel mobil mewah masih memiliki banyak pelanggan dari para konglomerat. Nah, tak lama kemudian, Dry Eye datang ke bengkel tempat Rose untuk pengantar spare part mobil mewah yang sebelumnya ia pesan. Tapi, di momen ini, Dry Eye malah menawarkan kesepakatan di mana ia akan memberikan barang-barang itu secara gratis asal bisa dipertemukan dengan suami Rose. So how much? Oh, no charge. I meet with your husband. Oh, fuck off. It's in his interest. Consider a gesture of goodwill. Singkat cerita, saat bertemu dengan Michael, Dry Eye dengan gaya bicaranya yang agak arogan langsung menawar bisnis yang Michael jual dengan angka yang cukup fantastis. Melihat gaya Dry Eye yang terlalu ofensif membuat Michael tidak nyaman dan langsung menolak tawarannya. Di sini, Michael sempat membayangkan apa yang akan ia lakukan jika bertemu Dry Eye saat usianya masih sangat muda. Dry now. You looking for your balls or a hole in the wall? What was it? Something about being beneath me? When the lion's hungry, he eats. You should just marinate on it. In the meantime, fuck off. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan tersebut, Michael dilanda masalah
karena beberapa anak muda diam-diam masuk ke ladang ganjanya dan langsung berbuat keonaran. Mereka menghajar setiap penjaga dan memvideokan hal tersebut. Agak aneh sebenarnya, ladang ganja yang seharusnya rahasia kini bisa bocor ke orang lain. Bahkan dari aksi mereka kita juga dibuat bertanya-tanya siapakah pemuda-pemuda itu dan mengapa skill bela dirinya di atas rata-rata. Man's egg got cracked and his legs went jelly. Older will leave in the room with every last pick off your nose. Man don't want that smoke. Big bad from early, your little head can't hurt me. I'm fighting to it when it comes to this fighting thing, man. I put it. Dari sana, anak-anak muda itu menelpon seorang pria yang biasa dipanggil dengan nama Coach. Mereka memberitahu apa yang baru saja mereka temukan, tapi bukannya senang, Coach malah memarahi mereka karena berbuat sembarangan. Apalagi aksi mereka dengan sengaja disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube bernama Barbarflix. Sekedar info, Coach ini memimpin sebuah padepokan karate yang banyak diikuti oleh anak-anak muda. Jadi tidak heran mengapa pemuda yang menyerang ladang Michael, skill bela dirinya bisa dibilang boleh juga. Make sure you get the uppercut in. Gangster. What do I think it is? Yeah, but Tell me you didn't put that fight porn online. it's white hot cold. Take it down. Akibat kejadian ini, Michael mengalami kerugian besar dan terpaksa menutup satu ladangnya. Meski demikian, masih ada 49 ladang lagi yang masih tersisa dan memang lokasinya sangatlah rahasia. Michael biasa membangun fasilitas ladang ganjanya di beberapa tanah milik bangsawan dengan imbalan berupa uang sewa. Bahkan, sebagai big deal-nya, Michael tak jarang juga membantu mereka untuk mengatasi masalah yang sedang bangsawan hadapi. Seperti pada saat ini, Michael sedang dimintai tolong untuk mencari putri bangsawan yang sudah kabur bersama pacarnya. Tanpa pikir panjang, Michael pun mengutus tangan kanannya yang bernama Raymond untuk menuntaskan masalah ini. You remember the daughter? Yeah, Laura. She's gone missing. They've asked us to find her, bring her home. Me moving parts of the week can't control me. What if she doesn't want to come? That may be true, but you're still doing it. Sebagai tangan kanan mafia, Raymond dapat dengan mudah menemukan di mana putri bangsawan berada. Ia dengan elegan mendobrak masuk ke dalam dan meminta semua orang yang ada di sana untuk tetap tenang. Nah, berbeda dengan para mafia pada umumnya, Raymond yang cerdas hanya menggunakan kata-kata hari ini untuk membujuk si putri bangsawan agar mau pulang ke rumah orang tuanya. Now, Laura, your father's asked us to bring you home. Are you ready to turn the corner, open the curtains and let the light in? Mum and Dad a favor and try the impossible. Make yourself happy. All right. Fucking hell. Singkat cerita, setelah masalah si putri bangsawan selesai, Raymond diminta oleh Michael untuk menuntaskan masalah pencurian. Di saat yang sama, Coach yang akhirnya mengetahui jika anak didiknya mencuri dari ladang milik Michael langsung menemui Raymond yang kebetulan sedang beli kopi di sebuah restoran. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan melakukan apa saja asalkan anak didiknya dibiarkan untuk tetap hidup. Bahkan tanpa Raymond duga, Coach sudah membawa sebuah hadiah, yakni seorang pemuda yang kemarin menyewa anak didiknya untuk menyerang ladang milik Michael. He's the kid that gave us the skunk farm job. You know? Perkenalkan, pemuda ini bernama Aslan. Dan tanpa basa-basi, Raymond pun mewakili kita semua untuk bertanya dari mana Aslan bisa tahu posisi ladang ganja yang seharusnya bersifat rahasia. Nah, karena tak punya pilihan, Aslan pun menjelaskan jika ia telah diminta oleh Dry Eye untuk melakukan semua ini. Mendengar hal tersebut, Raymond sebenarnya ingin melepaskan Aslan, tapi Aslan yang keburu paranoid memutuskan untuk kabur dan lompat dari ketinggian. Beberapa hari kemudian, setelah menerima info soal Dry Eye yang diam-diam merusak ladang ganja miliknya, membuat Michael bersama Raymond mendatangi George sebagai atasannya. Michael memperingatkan mafia Cina itu untuk tidak mengusik bisnisnya jika masih ingin hidup lebih lama. Nah, sebagai mafia yang juga ternama, George langsung menyangkal semua tuduhan dan malah mengacam balik. Tapi semua berubah saat George selesai bicara karena tiba-tiba ya, siapa yang menyangka jika Michael sudah selangkah lebih maju? Diam-diam ia sudah menanamkan sebuah racun di minuman George dan kini bos mafia itu hanya punya waktu 1 jam untuk menuruti semua permintaannya. Nah,
Karena tak punya pilihan, George pun mau menuruti semua permintaan Michael dan akan menyidang Dry Eye sebelum matahari terbenam. Because I spiked your tea with that nasty little parasitic left unattended, you will shit yourself to death. Just taking 2 of these fizzy biscuits. You'll be fine in an hour or 2, long enough to consider your past indiscretions. Sesuai janjinya kepada Michael, George buru-buru mendatangi Dry Eye untuk memperingatkannya. Sebenarnya, George ini merupakan paman dari Dry Eye, makanya ia tak segan untuk memarahi keponakannya. Tapi, Dry Eye yang terus saja ngeyel membuat George lama-lama merasa kesal dan tanpa pikir panjang ia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Dry Eye sekarang juga. Tapi, begitu George balik badan, yang terjadi malah... Fuck you, you old cunt! Yap, anak buah George ternyata telah berkhianat dan memihak kepada Dry Eye. Di sini kita jadi paham jika Dry Eye sudah punya tuan yang baru, tapi siapa dia kita masih belum diberitahu. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Michael yang saat itu sedang menyantap makan siang tiba-tiba didatangi oleh pembunuh bayaran. Untung saja, Raymond bisa datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Roz, who's there? Dry Eye. The fuck was he? Meski berhasil selamat, Michael masih belum bisa tenang sebab ia teringat akan istrinya yang sekarang sendirian di tempat usaha. Nah, firasat Michael ini ternyata benar karena Rose kini didatangi oleh Dry Eye yang tiba-tiba langsung menyerang. Michael sendiri langsung tancap gas tanpa tengok kiri kanan yang membuatnya sempat terlibat dalam sebuah kecelakaan. I mean, we could just slow down a little bit. Meski tubuhnya mengalami luka yang cukup parah, Michael terus berlari mendatangi Rose agar bisa menyelamatkannya. Rasa sakit yang luar biasa seolah bukanlah apa-apa karena Michael sangat cinta kepada istrinya. Singkat cerita, begitu sampai di bengkel milik Rose, Michael mendapati istrinya hampir saja diperkosa oleh Dry Eye. Ia pun lebih dulu menarik nafas panjang, lalu kemudian... Hello, love. Kematian George dan juga Dry Eye tak serta-merta membuat Michael keluar dari masalah. Karena pada malam harinya, Raymond didatangi seorang detektif swasta bernama Fletcher. Jadi, sejak beberapa minggu belakangan, Fletcher diam-diam mengamati aktivitas Michael dan mempelajari konflik seperti apa yang sedang ia alami. Bahkan, semua bukti kejahatan yang Michael dan Raymond lakukan sudah terdokumentasi dengan sangat rapi. Anyway, tujuan Fletcher datang ke Raymond tak lain adalah untuk memerasnya dengan bayaran senilai $20 juta. Awalnya, Fletcher disewa oleh dirut TV swasta bernama Dave untuk mengumpulkan bukti kejahatan dari sosok Michael. Kebetulan, sang dirut pernah merasa sakit hati karena Michael menolak ajakan salaman dalam sebuah acara. Sebenarnya, hal itu sendiri memang sengaja Michael lakukan karena media yang Dave pimpin selalu memframing bangsawan yang bekerja sama dengan Michael dengan berbagai macam skandal jenis baru. Daily print. Yes. Men, excuse us. Kita kembali ke Fletcher yang kini masih berbincang dengan Raymond dan menjelaskan jika bayaran dari Dave dinilai terlalu sedikit untuk informasi yang sangat luar biasa. Makanya ia sengaja mendatangi Raymond untuk menerima imbalan yang lebih. Nah, lebih jauh lagi, Fletcher juga mengungkap jika ia tak akan takut apabila Raymond sampai membunuhnya. Perlu diketahui, semua bukti yang sudah ia kumpulkan, kini Fletcher serahkan ke pihak asuransi sebagai jaminan. Jadi, apabila Raymond berbuat macam-macam, maka semua bukti akan langsung dikirimkan kepada Dave. I might come anyway. Wanking into a hanky. Alright, so 20 million. Tick-tock. TikTok, I'm gone. Pada keesokan paginya, ketika Dave berniat pergi menemui Fletcher, tiba-tiba ia dihadang oleh beberapa anak muda yang merupakan anggota dari Coach. Mereka mencegat mobilnya dan menculik Dave untuk dibawa ke suatu tempat. Singkat cerita, ketika terbangun dari pingsannya, Coach menjelaskan kepada Dave jika ia telah menyuntikkan obat perangsang.
Dave secara tidak sadar telah bercinta dengan seekor babi dan semua aksi itu direkam secara presisi dari 5 kamera berkualitas HD. Hasil editingnya sudah siap diupload ke channel YouTube dan tentu saja reputasi Dave sebagai direktur utama akan sangat dipertaruhkan. Mendengar penjelasan tadi, Dave langsung meminta damai dan menanyakan apa yang menjadi keinginan coach. Nah, disinilah coach menyampaikan jika ia ingin Dave tidak mengusik bisnis milik Michael, apalagi sampai membuat citranya menjadi buruk. Lose any interest you have in the future of Mickey Pearson. Enjoy the show. You survive. Wouldn't have been the pig I would have chosen though. Kita beralih ke Fletcher, yang hari itu gagal menemui Dave dan akhirnya mendatangi kediaman Raymond. Detektif swasta ini sepertinya tidak sadar apa yang sudah terjadi kepada Dave, makanya ia dengan percaya diri menghadap Raymond dan meminta uang senilai $20 juta. Nah, di momen ini, Raymond sekali lagi menunjukkan cara berkelas dalam menghadapi lintah darat seperti Fletcher. Jadi, ada alasan mengapa malam sebelumnya Raymond mengajak Fletcher untuk minum-minum dan memasakkannya sebuah steak. Diam-diam, ia memang mencari kesempatan untuk memasang alat pelacak di dalam sepatu milik Fletcher. Nah, sepanjang hari kemarin, anak buah coach mendatangi setiap tempat yang Fletcher kunjungi, termasuk rumah ibunya dan juga kantor asuransi yang sempat ia sebutkan. Dari sana, mereka berhasil mengambil semua barang bukti yang sudah Fletcher kumpulkan dengan susah payah. Kini, karena tak ada lagi hambatan, tibalah giliran Raymond yang akan menghukum Fletcher. I promise you, you will regret this if you don't hear it. Took us a while to find your insurance policies. We're all Fletcher. Fletcher. But it was made a lot easier after I planted a tracker in you. You're never gonna be a predator with us, Fletcher. So that's it. 3 strikes. We're good, right? I'll see you around. With the greatest respect, I hope now. Pada keesokan paginya, Matteo mendatangi Michael untuk mendiskusikan soal tawaran yang sebelumnya sempat dibicarakan. Ia berniat untuk menego ulang harga yang Michael pasang, mengingat kemarin salah satu ladangnya telah diterobos oleh beberapa orang. Mendengar hal tersebut, Michael tidak langsung memberi jawaban dan dengan tenang mengajak Matteo untuk terus berjalan mendatangi salah satu ruangan pendingin. Hingga pada akhirnya, I can pay you $100 million today, and I'll do this because I'm your friend. Let me introduce you to the first domino. Who is this man? What's he got to do with anything that I'm talking about? Yap, melihat jasad Dry Eye sudah terbujur kaku, membuat Matteo panik bukan main. Michael sendiri hanya bisa tersenyum tipis karena sejak awal ia sudah paham akal busuk dari Matteo dalam mengakali negosiasi. Sejak kunjungan ke ladang ganja, Michael diam-diam sudah membuntuti Matteo yang menemui Dry Eye untuk menjalankan siasatnya. Nah, sebelum lanjut, kalian simak baik-baik ya penjelasan Mimin. Jadi, Matteo ingin menguasai ladang ganja milik Michael, namun agak keberatan dengan harganya. Sebagai solusi, ia pun menyewa Dry Eye untuk berpihak kepadanya dan berjanji akan membagi hasil. Dry Eye hanya diminta untuk mengacaukan ladang ganja milik Michael dengan tujuan agar harganya bisa ditawar. Nah, setelah mendapatkan tawaran tersebut, Dry Eye menyuruh anggotanya yaitu Aslan untuk menyewa beberapa anak muda yang jago bela diri. Berbekal lokasi yang diberikan oleh Dry Eye, Aslan pun berhasil mengarahkan anak buah coach untuk merusak ladang ganja milik Michael. Sebenarnya, selain kesal dengan pengkhianatan Matteo, Michael juga tidak bisa memaafkan konsekuensi dari tindakannya. Istrinya Rose yang tidak tahu apa-apa hampir saja menjadi korban dari kebodohan Matteo. Nah, sebagai balasan atas kerugian materi dan imateri yang Michael alami, maka ia pun meminta Matteo untuk membayar kompensasi berupa uang senilai 476 miliar, emas seberat 74 kilo, dan juga potongan daging dari salah satu tubuhnya. My wife! No amount of money on God's green earth can pay for that. I want a pound of flesh. Am I clear? Good. Kita beralih ke Raymond, yang kini diberikan sebuah fakta menarik dari Fletcher yang ternyata belum dihabisi. Diam-diam, ia telah menjual informasi soal Raymond dan juga Michael ke para mafia Rusia beberapa waktu yang lalu. Kalian masih ingat kan si Aslan yang bundir sebelumnya? Nah,
Ternyata Aslan ini merupakan anak dari ketua intelijen Rusia yang sedang berkuliah di kota London. Ayahnya sangat marah begitu tahu jika Aslan telah tewas akibat bergabung dengan para gangster. Makanya diam-diam ia sudah menyewa organisasi pembunuh bayaran untuk menghabisi Raymond saat ini juga. The Russians are going to clean house. Of torment, a world bonds of retribution so easily. Untung saja, Coach berhasil menyelamatkan Raymond dari serangan pembunuh bayaran. Tapi Michael sendiri tidak seberuntung Raymond karena sekarang mobil yang ia naiki sudah berhasil dibajak oleh para pembunuh bayaran. Untung saja, di saat yang sama anak buah Coach kebetulan lewat, hingga pada akhirnya setelah kejadian tadi, Fletcher akhirnya berhasil kabur dan bersembunyi beberapa waktu. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, ia yang baru keluar dari minimarket dikejutkan dengan kehadiran Raymond yang sudah menyamar sebagai supir taksi. Di sini, Fletcher sudah pasrah akan nasibnya yang pasti akan dihabisi oleh tangan kanan Michael. Nah, saat orang kepercayaannya sedang membunuh Fletcher, Michael sendiri kini sedang menikmati waktu bersama istrinya yang kini sudah kembali pulih seperti sedia kala. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Mimin sampai akhir. Mimin mau minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam berbarian.